Smart Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas 10 saham pemberi dividen terbesar. Saham apa saja yang memberi dividen terbesar? Saham apa yang paling rajin bagi dividen? Dan berapa besar dividennya? Disclaimer, analisa berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia selama 12 tahun terakhir. Analisa disampaikan untuk informasi, bukan untuk rekomendasi. Do it at your own risk. Sebelumnya, mari kita simak istilah-istilah berikut. Dividend payout ratio, pembagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dibandingkan dengan jumlah total laba bersih perusahaan. Yield dividend, presentasi dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dibandingkan dengan harga saham. Cum date, tanggal terakhir seseorang yang ingin mencatatkan diri sebagai pemegang saham dan berhak mendapat dividen. Sekarang mari kita simak 10 saham yang memberikan dividen paling besar. Di urutan pertama ada saham PTBA. Bukit Asam adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara, termasuk eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, perdagangan, dan pemeliharaan. Fasilitas pelabuhan batu bara, pengoperasian pembangkit listrik, perkebunan, dan pengembangan energi terbarukan. Pada bulan Juni 2020, PTBA membagikan dividen sebesar Rp326 per lembar, atau setara dengan yield dividen sebesar 11,6%. Dividen yang sangat fantastis. Sekarang, mari kita lihat fundamentalnya. PTBA sangat rajin dalam memberi dividen. Dalam 12 tahun terakhir, tidak pernah sekalipun absen membagikan dividen dengan payout rasio 185%. Secara profitabilitas, PTBA memiliki keuntungan yang tinggi dengan ROE 16% dan NPM 19%. Secara solvabilitas, PTBA memiliki keuangan yang sehat dengan DER 0,01, current ratio lebih dari 2 kali dan quick ratio lebih dari 1 kali. Secara valuasi, PTBA saat ini dihargai dengan PER 13 kali dan PBV 1,8 kali. Saham PTBA adalah rajanya dividen. Di urutan kedua ada saham HMSP. HMSP adalah pemimpin produsen rokok di Indonesia. Perseroan memproduksi merek rokok seperti Amil, Sampurna Kretek, serta Jisamsu. Perseroan merupakan bagian dari Philip Morris International, perusahaan rokok tembakau terkemuka di dunia. Pada bulan Mei 2020, HMSP membagikan dividen sebesar Rp119 per lembar, atau setara dengan yield dividen sebesar 8,1%. Dividen yang sangat besar. Sekarang mari kita lihat fundamentalnya. HMSP sangat rajin dalam memberi dividen. Dalam 12 tahun terakhir, tidak pernah sekalipun absen membagikan dividen dengan payout rasio 200%. Secara profitabilitas, HMSP memiliki keuntungan yang tinggi dengan ROE 36%, ROA 23%, dan NPM 13%. Secara solvabilitas, memiliki keuangan yang sehat dengan DER 0,03, current ratio lebih dari 2 kali, dan quick ratio lebih dari 1 kali. Secara valuasi, HMSP saat ini dihargai dengan PER 19 kali dan PBV 6 kali. Di urutan ketiga ada saham Adaro. Adaro merupakan perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Di samping itu, Adaro juga mempunyai lini bisnis seperti logistik dan tenaga listrik yang terintegrasi. Adaro membagikan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juni 2020. Adaro membagikan dividen sebesar Rp109 per lembar, atau setara dengan yield dividen sebesar 8,0%. Dividen yang sangat tinggi. Sekarang, mari kita lihat fundamentalnya. Adaro sangat rajin dalam memberi dividen. Dalam 12 tahun terakhir, tidak pernah sekalipun absen membagikan dividen dengan payout rasio 87%. Secara profitabilitas, Adaro memiliki keuntungan tidak besar dengan ROE 3%, ROA 2%, dan NPM 12%. Secara solvabilitas, memiliki keuangan yang sehat dengan DER 0,4, current ratio 1,5, dan quick ratio 1,4. Secara valuasi, Adaro saat ini dihargai dengan PER 21 kali dan PBV 0,8 kali, harga yang sangat bagus. Di urutan keempat ada saham BCTM. Bank Jatim merupakan perusahaan BUMD dengan bidang usaha perbankan. Produknya yaitu dana pihak ketiga, pembiayaan, dan layanan jasa. Jaringan kantor perseroan terdiri dari 1 kantor pusat,
41 kantor cabang konvensional, dan 7 kantor cabang syariah. Pada Mei 2020, Bank Jatim membagikan dividen sebesar Rp48 per lembar atau setara dengan yield dividen sebesar 0,9%. Dividen yang lumayan besar. Sekarang mari kita lihat fundamentalnya. BJTM cukup rajin dalam memberi dividen. Dalam 8 tahun terakhir, tidak pernah sekalipun absen membagikan dividen dengan payout rasio 114%. Secara profitabilitas, memiliki keuntungan bagus dengan ROE 12%, NPM 24%. Secara valuasi, Bank Jatim saat ini dihargai dengan PER 7 kali dan PBV 1,1 kali. Di urutan kelima ada saham ITMG. Induk usaha Indo Tambang Raya Megah adalah Banpu, perusahaan dari Thailand. Bisnis utama ITMG adalah pertambangan batu bara. Anak usaha yang dimiliki ITMG bergerak dalam bidang industri penambangan batu bara, jasa kontraktor, dan perdagangan batu bara. ITMG membagi dividen 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Juni dan November, sebesar Rp877 per lembar, atau setara dengan yield dividen 6,7%. Dividen yang cukup bagus. Sekarang mari kita lihat fundamentalnya. ITMG sangat rajin dalam memberi dividen. Dalam 12 tahun terakhir, tidak pernah sekalipun absen membagikan dividen dengan payout rasio 90%. Secara profitabilitas, memiliki keuntungan cukup baik dengan ROE 7% dan NPM 8%. Secara valuasi, ITMG saat ini dihargai dengan PER 20 kali dan PBV 1,2 kali. Di urutan ke-6 ada saham Bank BJB. Bank BJB adalah bank milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkantor pusat di Bandung. Di bulan April, Bank BJB membagikan dividen sebesar Rp94 per lembar atau setara dengan yield dividen 5,8%. Secara fundamental, Bank BJB memiliki profitabilitas yang sangat baik dengan ROE 15% dan NPM 13%. Secara valuasi, Bank BJB saat ini dihargai dengan PER 10 kali dan PBV 1,4 kali. Di urutan ke-7 ada saham Indi. Indika Energi adalah perusahaan energi terintegrasi. Portofolio bisnis perusahaan mencakup sektor sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi. Di bulan April, Indika membagikan dividen sebesar Rp89 per lembar atau setara dengan yield dividen 5,5%. Indika tidak cukup rajin membagi dividen. Tercatat dividen strik selama 3 tahun. Secara profitabilitas, tahun ini masih membukukan kerugian alias minus. Secara keuntungan masih kurang sehat dengan DER 1,9 kali. Di urutan ke-8 ada saham INTP. Indo Semen Tunggal Prakasa adalah produsen semen dengan produk semen bermerek 3 roda. Bisnis perusahaan terdiri dari semen sebagai bisnis utama dan beton siap pakai. INTP membagikan dividen 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Agustus dan Desember, yaitu sebesar Rp725 per lembar atau setara dengan yield dividen 5,1%. INTP sangat rajin dalam membagi dividen. Dalam 12 tahun terakhir, tidak pernah absen bagi dividen. Secara profitabilitas, INTP memiliki keuntungan cukup bagus. Secara valuasi, INTP saat ini dihargai PER 34 kali dan PBV 2,3 kali. Di urutan ke-9 ada saham Telkom. Telkom menawarkan layanan telekomunikasi. Segmennya mencakup perusahaan, rumah, dan perorangan. Segmen rumah menyediakan layanan internet IndiHome. Telkom memiliki anak perusahaan yaitu Telkomsel. Pada bulan Juni, Telkom membagikan dividen Rp154 per lembar atau setara dengan yield dividen 4,6%. Selama 12 tahun terakhir, Telkom selalu rajin bagi dividen dan tidak pernah kelewat sekalipun. Telkom memiliki profitabilitas yang sangat bagus. Dan saat ini, Telkom dihargai dengan PER 14 kali dan PBV 3 kali. Di urutan terakhir ada saham UNTR. United Tractor adalah distributor peralatan berat yang menyediakan produk dari merek Komatsu. Perusahaan memainkan peran aktif di bidang kontraktor penambangan. UNTR menjalankan berbagai bisnisnya melalui 3 unit usaha yaitu mesin konstruksi, kontraktor penambangan, dan pertambangan. UNTR membagikan dividen 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Oktober. Dengan dividen sebesar Rp976 per lembar atau setara dengan yield dividen 3,8%. UNTR sangat rajin bagi dividen, memiliki profitabilitas yang sangat baik, keuangan sehat, dan saat ini dihargai dengan PER 13 kali dan PBV 1,6 kali.
Berikut 3 tips praktis untuk mendapatkan dividen. Pertama, pantau jadwal rapat umum pemegang saham tahunan. Di sana akan diumumkan kapan tanggal come date-nya. Jangan lupa tandai tanggal come date-nya. Kedua, pastikan saat tanggal come date Anda memiliki saham tersebut atau beli sahamnya jauh hari sebelum come date. Ketiga, dapatkan dividennya saat payment date. Dividen akan ditransfer secara otomatis ke rekening dana investor Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.